anjing katanya. Coba. Dianjingkannya orang mengekstra itu. Sekasar apa dia? Itu pakai Taurat. Tapi kalau hari ini kita nggak bisa khotbah pakai itu, kita bilang anjing orang. Yesus anjingkan dia. Baca itu kan, pernah baca itu kan? Ya. Dianjingkannya, baru apa kata dia? Tapi kan anjing itu makan dari rumah-rumah. Ya. Bayangkan. Yesus anjingkan. Kalau kita main Taurat, disikat Tuhan. Apa kata dia? Kau kayak kuburan semua, kayak kuburan semua. Di luarnya aja bau, dan tulang-tulang semua dalam. Ya. Enggak, jangan pakai itu. Kalau pakai itu siapa yang sanggup? Dan Tuhan sudah pakai itu ratusan tahun. Perjanjian lama itu udah berapa ratusan tahun. Tak ada yang kuat. Penulisnya pun tak sanggup masuk. Musa pun tak masuk. Penulis pun tak masuk. Apalagi kita. Maka yang masuk Joshua. Joshua artinya apa? Yesus. Gak bisa. Ini saya kasih tahu. Perbuatan baik kita, sekudus apapun kita, di mata Tuhan itu hanya seperti kain kotor. Kalau bahasa aslinya, maaf, kain pembalut wanita. Jadi apalagi mau kita banggakan? Gak usahlah banding-bandingkan aku, aduh sama-sama mayatnya. Udahlah, ada yang formalinnya lebih bagus gitu aja. Tapi cium lebih lama bau juga kawan ini. Maka jangan heran saudara ketemu sama siapa saja, pas ketemu harum dulu, harum kan pada bau juga dia. Siapapun. Karena dikunci dalam buku Galatia. Ya. Galatia pasal 2. Dikatakan sini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sudah selesai kita. Sudah mati. Terus kita hidup apa? Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Jadi yang perlu kita bahas yang mati atau yang hidup? Hidup. Yang hidup siapa sekarang? Kristus. Jadi yang kita bahas Yesus saja. Ya. Karena Yesus bagi pengusaha. Karena Yesus usahaku akan luar biasa. Amin. Karena Yesus gereja kita akan berkembang besar. Amin. Karena Yesus 500 gereja akan kita buka di Amerika. Amin. Karena Yesus semua. Jadi jangan lagi bahas yang mati itu. Amin. Ya. Amin. Jangan mau. Strategi setan dibangkitkannya yang mati. Kau kan tak punya duit. Doamu pun kurang banyak. Pas lagi yang dibilangnya itu. Kan? Kemarin kau tidak doa kan? Terus kau benci sama dia. Pas. Bilang sama dia, aku tidak hanya sejahat itu setan. Aku udah mati. Jadi apa? Yesus yang hidup dalam diriku. Mulai katakan, Yesuslah kebenaranku. Amin. Yesuslah sukacitaku. Yes. Yesuslah damai sejahteraku. Amin. Yesuslah keuanganku. Amin. Itu dikatakan. Kenapa Yesus banyak kali namanya? Banyak namanya. Dialah gembala, dialah ini. Supaya semua kebutuhan kita ada di nama itu. Amin. Yes. Saya pernah bagian kayaknya. Lihat si Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat itu Tuhan sudah bilang dia gembala belum? Belum. Daud aja yang klaim-klaim itu. Yang klaim-klaim itu mana? Yesus baru datang mengatakan, akulah gembala yang baik. Petrus kata, Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku dan sebagainya. Lihat waktu Yesus katakan, akulah gembala yang baik, aku berikan nyawaku bagimu. Semua yang dibilang Daud itu cetek. Paham maksudnya? Pemahaman Daud tentang gembala yang baik itu hanya soal kebutuhan-kebutuhan. Tuhan katakan apa? Nyawaku kukasih sama kau. Kau mau apa lagi? Jaga raya ini aku yang punya. Jaga semua, mulai bumi ini aku yang punya semua. Dan karena aku gembalamu, aku berikan nyawaku bagimu. Terus kau mau apa lagi? Rumah, mobil. Oh, kalau percaya, kalau nggak percaya nggak apa-apa ya. Jadi, Amin. Jadi jangan salahin orang. Jadi gini, waktu Allah berikan kita ini, Allah berikan prasmanan. Semua dikasih.
Pernah makan di Parasmanan kan? Ya. Tapi yang kita suka cabai apa yang kita cari? Cabai rawit. Mana cabainya? Mana sambal. Tiap kali kita makan sambal itu keluar air mata kita. Yang jadi masalah, udah kita nikmatin air mata itu. Orang makan salmon jangan diprotes dong. Orang makan salmon, bistik, kita hanya cabai sama nasi. Kita yang mau. Iya, kita yang mau. Jadi kalau orang minta dia pengen diberkati dengan rumah sehat, kaya, keliling dunia, itu yang dia minta Tuhan kasih, jangan cemburu. Kalau saudara yang minta penderitaan, silakan sama-sama ke surga kok. Tuhan kasih semua. Sebenarnya di Alkitab yang nggak dibayar dia apa? Penolakan Injil aja. Penyakit kita udah dibayar, miskin kita sudah dibayar. Yang belum dibayar yang akan kita tanggung malah waktu kita beritakan Injil kita ditolak. Tinggal itu. Itu yang dialami Nabi. Tapi soal kebutuhan kita dia urus. Kami kan kesini sebenarnya orang-orang neka ini. Kami ke Amerika ini ditanya sama bishop itu, kau perlu uang? Kami nggak perlu uang. Maksudmu? Tuhan yang panggil, Tuhan yang bayar. Kalau Tuhan tak bisa bayar, emangnya kau bisa bayar? Bishopnya bilang, nggak bisa begitu. Ini tanah Amerika. Ya terserah kau. Kau mau kasih, enggak juga enggak apa-apa. Bapakku di surga lebih hebat dari kau. Kita harus bangga seperti itu. Maka di Amerika ini pun, orang katakan Pak Haji itu sombong. Aku bukan sombong. Aku selalu ngomong besar tentang Yesusku. Yes, amin. Jadi kita ngomong besar tentang diri kita sombong. Tapi ngomong besar tentang Yesus, Sombong juga. itu tidak sombong, itu rendah hati. Perhatikan orang Israel. Waktu Goliat itu maju, lihat mereka kelihatannya rendah hati. Tuhan, Goliatnya gede sekali tuh. Kami kecil sekali tuh. Sombong ini karena mereka tak pernah mau mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka. Maka dilihat mereka kecil. Lihat Daud, gitu-gitu dua Daud. Enggak, Daud bilang, orang tak bersunat ini. Coba Daud. Kalau kita bahas kurang ajar Daud ini ya. Dia tak peduli, kau anak Tuhan enggak? Enggak, kan dulu syaratnya itu harus disunat kan? Arti sunat itu bagi kita, dosa kita sudah diampuni. Ini orang berdosa ini kok tebas lehermu 3 meter loh. Kau datang dengan kekuatanmu itu. Ini yang rendah hati. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah rendah hati. Amin. Ya. Jadi kalau saudara belum berani ngomong besar, engkau sombong. Kenapa? Soalnya lihat diri saudara. Oh. Perhatikan, lihat dompet. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Udah. Mulai lu katakan, kau lihat dompetku, tak mungkin. Kau lihat dompet bapakku, apa yang tak mungkin. Amin. Ya. Siapa menyangka bapak ini bisa dapat secepat gitu suratnya itu. Pertemuan pertama masih belum dapat, pas kan udah dapat. Ampun kami udah gak ada. Cepat sekali. Karena Pak ini meyakini hari ini tidak ada permintaan kita yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada. Soal kesalahan, saudara perhatikan. Daud itulah pembuat kesalahan paling kurang ajar. Udah mengkhianat dan sebagainya. Dia menikah dengan si Bathsheba. Tapi dari mana Yesus lahir? Daud. Dari Bathsheba itu. Begitu banyaknya istri si Daud. Kenapa Tuhan pilih Bathsheba? Tuhan bilang apa? Sekalipun kau salah, kasihku lebih besar dari kesalahan. Amin. Yes. Tuhan tidak bunuh si Bathsheba itu. Ya. Dan turunan Yesus itu adalah dari Salomo. Dan Salomo itu punya siapa? Bathsheba itu. Kesalahan itu. Jadi hari ini Yesus itu lahir dari Bathsheba, dari kekurangan ajaran si Daud. Ya iya. Mau bahas apa kita? Ada 5 wanita dari silsilah Tuhan Yesus. Empat-empatnya latar belakang jelek semua. Ya. Hanya satu yang bagus, Maria. Yang 4 semua. Ada yang beres. Yesus lahir dari, mau bahas apa kita? Kenapa Tuhan buat begitu?
Dia yang menunjukkan kasihnya. Amin. Yes. Ini yang dibutuhkan dunia ini. Semua orang tahu berbuat baik, tapi tak ada kemampuan melakukan itu. Tapi kalau dia puas dengan kasih sayang Allah, kasih itulah jadi kekuatan bagi dia. The power of love. Yes. Amin. 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 Itu yang gak tertahan, itu yang lebih kuat daripada segala-galanya. Yoi, makanya Yesus katakan apa dalam buku Yohanes itu yang sering kita baca. Yohanes coba kita ya. Ini ayat yang luar biasa ini. Ini selalu dihafalkan oleh para pengkhotbah. Yohanes 3:16. Yeah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada nggak kita di situ? Nggak ada. Nggak dibilang karena manusia itu baik. Enggak. Karena besarnya kasihku. Nggak ditanya lagi manusia itu. Maka aku mengaruniakan anakku yang tunggal kepada mereka. Maka apa kata? Supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematiannya buat seluruh dunia, buat tempat Abi ini nanti melayani, yang akan dilayani seluruh dunia, gereja Online. yang mau kita dirikan itu kan. Allah mati bagi mereka semua. Amin. Nah, terus baca sini bawahnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Nggak ada, untuk menyelamatkan. Ini dari versi di sini. Tapi kalau versi ayat yang tadi itu ya aku bilang pakai pedang yang mana kita? Nah, kalau pakai pedang Abi kan kau tak bertobat mati kau ke neraka kau. Nah, ya kan gitu kan. Kalau kau tak kan gitu dia jadinya kan. Kasih Abi beda dengan yang lain kan gitu. Kita nggak paham itu. Pedang yang satu itu dia yang ngerti. Pedang yang ini kita ngerti. Oke, jadi kenapa Tuhan buat semua itu? Dia menunjukkan kasihnya. Amin. Yes. Maka dia tidak bilang kepada Daud, kau ganti ya. Enggak. Jadi Yesus itu lahir dari Betsheba itu. Dari hasil kegagalannya itu. Jadi tidak berarti saat orang itu gagal tak ada harapan bagi dia. Dia lebih hebat lagi. Yes. Tolak itu yang mengatakan gitu. Kita di sini nih, kalau kita jatuh nanti lebih rendah kualitasnya. Siapa yang bilang? Yesus katakan apa? Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Yes. Hidup bukan bagi roda pedati. Yeah. Apalagi kalau direm. Entah dari mana lah teologianya hidup bagi roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada. Kalau dalam Ulangan jelas, engkau akan tetap naik. Memang kadang-kadang ada masalah, dia naik lagi. Masalah lagi, dia naik lagi. Yes. Jadi bukan roda pedatinya begini, roda pedatinya ke atas. Haleluya. Amin. Amin. Yeah. Jangan pernah hakimi diri saudara. Jangan pernah. Jadi hari ini apapun itu Allah ingin kita akan tetap naik. Amin. Amin. Kalau soal kita perhatikan, makanya tadi pagi saya kasih renungan. Kasih Allah itu aktif. Adam itu waktu diciptakannya kan dilihatnya hewan semua. Kalau kita baca di Alkitab dibilang maka Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Kecuali Adam kan lihatnya harimau kan. Cocok itu. Dia aja buaya alamak. Bahasa ya kita gitu. Dia aja monyet, aduh Tuhan. Tak bisa loncat aku. Dia mulai dia mikir, saya itu. Maka Adam, berarti kan dipikir-pikirkannya. Baru dia tidur. Dia tidak berdoa loh. Waktu dia concern tentang itu, waktu dia bangun, Allah sudah siapkan. Artinya apa? Yang kita pikir-pikirkan pun Allah sudah siapkan. Amin. Maka ada ayatnya, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak Amin. daripada yang kita doakan atau bukan dan atau pikirkan. Artinya apa? Mikir pun kita, Tuhan bekerja. Amin. Ya pikirkanlah kayak kita nih kan, kapan-kapan kita sama-sama ke Israel. Amin. Ya. Nah, baru kita singgah ke Eropa. Amin. Kita buka gereja di Eropa. Mikirnya begitu. Ini enggak, aku sampai berapa lagi hidup aja.
Karena waktu kita mikir pun Allah bekerja. Amin. Jadi pikirkan. Maka kami ketahui kita punya 500 gereja. Orang bilang gimana caranya? Jangan aku tanya. Karena waktu Tuhan katakan jadilah terang. Terang itu pun belum diciptakan matahari. Dari mana terangnya itu? Nggak dibahas di Alkitab. Sampai hari ini nggak dikasih tahu dari mana terang itu. Yang jadi terang aja. Jadi kalau mau tanya Tuhan lah dari mana terang itu. Oh, iya. Jadi saya tahu akan ada 500 gereja di Amerika. Amin. Gereja-gereja di Amerika juga. Gimana caranya? Don't ask me. It's not my business, man. Dari mana gitu? Wah gitu. Sembuh dalam nama Yesus. Di mana sembuhnya? Mana urusan kita? Ya. Urusan nama itulah. Ya. Nama di atas segala nama. Amin. Urusan nama itu. Kita harus mulai perkatakan perkataan yang besar dan luar biasa. Amin. Nah, jadi pikirkan lain. Jadi Daud itu sebenarnya siapa si Adam. Waktu dia bangun Tuhan kasih. Terus waktu dia berdosa, kan dia nggak berdoa untuk diampuni. Kawan ini kan berdebat terus sama Tuhan. Kau kasih itu si Hawa itu sama aku. Si Hawa juga bilang, aku kasih si ular itu. Terakhir mereka kan pakai kasih kain. Daun arah. Daun itu. Siapa pembunuh pertama di Alkitab? Kain. Yesus. Yesus. Oh. Darah domba. Allah. Dibunuhnya domba. Jadi pembunuh pertama adalah Allah. Dibunuhnya domba Ya, buat kain. untuk kainnya. Domba itu melambangkan siapa? Kristus. Yesus. Untuk menutupi dosa. Kekurangan ya. Jadi waktu kejadian itu Tuhan udah ingat Yesus akan dia sembelih. Maka kalau kita lihat di Alkitab, yang berdosa itu yang motong domba itu. Allah mengatakan dosanya kau ambil alih, kupotong pun domba ini. Allah mengambil alih dosa kita. Hebat ya. Ya. Sehingga pembunuh pertama itu adalah Allah. Maka waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus apa katanya? Lihat anak domba Allah. Kembali kepada apa? Kejadian itu. Ya. Jadi waktu Allah sembelih domba itu udah diingatnya. Suatu hari akan aku persembahkan dosa mereka itu menjadi dosaku. Maka kalau ada lagi yang membuat kalian berdosa, dia bilang, kurang apa lagi kau baru buat dosanya itu. Maka dibilang, tak satu pun bisa memisahkan kasihku denganmu. Yes. Tak bisa, tak ada dosa lagi yang gak bisa dibayar dia. Jadi yang membunuh Yesus adalah Allah sendiri. Ngeri ya. Because he loved us so much. Yang bila domba itu ditutupnya. Apakah diminta oleh Adam dan Hawa? Tidak. Kita lihat Abraham. Minta anakmu katanya. Waktu mau dipotong anak itu. Siapa yang ngelarang itu terjadi? Allah. Lepaskan itu. Kasihnya domba. Maka kalau saya berdebat sama orang Muslim, Pak. Siapa yang disembelih? Mereka bilang, Ismail. Saya bilang, Ismail dan Isa. Dua-dua sehat. Tak ada yang mati di situ. Yang mati itu domba. Jadi aku tak peduli lah. Kau bilang Ismail, Ismail lah. Kau bilang Isa, Isa lah. Tapi yang disembelih itu bukan di antara mereka. Artinya, tanpa domba itu, baik Ismail, baik Isa, dua-dua neraka. Kita ini bukan turunan Isa. Kita diambil dari domba itu. Turunan Isa adalah orang Yahudi. Turunan Ismail adalah orang Islam. Kita turunan dari domba itu. Amin. Amin. Amin ya. Jadi kita lihat Tuhan kasih itu. Tanpa dimintanya. Hari ini pun, sebelum kita minta pun, Tuhan sudah berikan segala-galanya. Amin. Segalanya dia sudah berikan. Amin. Kalau nyawanya dia berikan bagi kita, apa yang dia kasih? Yes. Terakhir, nanti kita kapan kita belajar kita lebih banyak lagi ya. Tapi udah kebanyakan saya khotbah ini. Kita bisa buku Roma. Ya, siapa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus? Yes. Saya baca.
ayat 31. Roma berapa? Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Amin. siapa akan melawan kita? Amin. Masih pernahkah kita nggak di pihak kita? Nggak bisa lagi. Karena kita sudah dibeli. Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Mengaruniakan apa? Oh, Amin. arti dikaruniakan apa? Cuma-cuma. Jadi hari ini mulai perkatakan kita di Amerika. Dengan cuma-cuma akan punya rumah di Amerika. Amin. Yes. Amin. Di sorga nggak ngontrak, di bumi juga tak ngontrak. Haleluya. Mulai ngomongkan itu. Amin. Amin. Gimana caranya? Oh, jangan tanya saya. Mhm. Tanya bapakku lah. Amin. Kami berdoa ini, doa kami agak ekstrim dikit. Kami lagi berdoa minta pesawat pribadi. Kok bisa kata dia? Ya suka-suka aku lah, bapakku yang punya, jaga raya. Boleh gak kita minta? Ya boleh lah. Boleh. Nyawanya pun dia kasih. Kalau dapat kita boleh ikut tuh. Boleh lah. Untuk itunya itu kan. Jangan minta. Oh iya. Oh, luar biasa. Oke. Minta. Amin. Ayat 33 dikatakan, ini bahasa pengadilan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yeay. Mahfud MD. Perhatikan sini. Siapa menggugat katanya? Ini ya. Ya, amin. Allah yang membenarkan mereka. Amin. Amin. Ini menarik. Kenapa dibenarkan? Karena salah. Ya. Salah dia sebenarnya. Kalau benar kan nggak perlu dibenarkan. Ya. Ini salahnya kita. Dibenarkan Tuhan. Amin. Baru datang kan, siapa berani menggugat? Aku yang bilang benar. Ada gitu ayatnya? Ada, perhatikan. Suatu hari Petrus itu kan gak boleh makan haram itu. Gak boleh makan haram kan? Tuhan tunjukkan makanan haram. Apa kata Petrus? Tuhan, aku tak boleh makan itu Tuhan. Siapa lebih kudus sekarang? Petrus atau Tuhan? Perhatikan ini. Tuhan kan kasih dalam mimpi itu kan. Makanan haram itu kan. Apa kata Tuhan? Makanlah itu. Maka Petrus mengkorbahin Tuhan. Tuhan, itu kan najis Tuhan. Dikorbahinya Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa yang kubilang kudus. Kudus, kau makan itu. Gara-gara itu bisa makan baby sekarang. Gara-gara itu. Kalau tidak ada itu bisa kita makan itu. Gak ada lagi tuh. Kudus dibilang dia kudus, selesai. Amin. Tahu saudara, kekudusan kita itu hasil keputusan, bukan hasil perbuatan. Amin. Amin. Yes. Dalam buku Ulangan 28 dibilang ini, aku akan menetapkan engkau menjadi bangsa yang kudus. Amin. Yes. Ulangan 28 dikatakan menetapkan. Contoh, kalau ada orang mencuri ayam, datang hakim, kuputus bebas, tak bersalah, perbuatannya tadi jadi kudus gak? Kudus, dia gak salah kan? Walau dia berbuat salah, kalau hakim bilang dia gak bersalah, yang mana yang benar? Putusan hakim. Kebenaran saudara diputuskan di Golgota. Yes. Di pengadilan Golgota itu semua dosa mereka sudah kusedot. Semua kebenaran kukirim ke mereka. Maka Tuhanlah jadi kebenaran kita. Amin. Lihat, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Karena itu jangan hukum diri saudara. Allah membenarkan saudara. Yes. Dari mana tahu saya Allah membenarkan saudara? Karena dia tinggal di hati saudara. Amin. Amin. Dia tinggal di hati kita. Allah hanya bisa tinggal di tempat kudus. Jadi kalau dia tinggal di hati kita, kita terpaksa kudus sekali dan Selamanya. selama-lamanya. Yes. Perbuatan kita tak merubah status kita. Besok sekali-sekali saya pakai bendo tidak berarti saya wanita. Saya tetap laki-laki yang sedang pakai bendo. Paham maksudnya kan? Jadi jangan dikit kau najis, enggak. Dia orang kudus sedang bertindak yang tidak. Dia akan balik lagi kok. Amin. Jangan hakimin orang dari perbuatannya.
Hakimi dia dari status dia. Ini penting. Status kita anak raja. Yes. Anak di atas raja, di atas segala raja. Maka waktu anak yang hilang itu, perhatikan anak yang hilang. Semua kejahatan yang dia buat waktu dia pulang, berubah gitu statusnya? Enggak. Enggak. Ya. Tetap anak. Tetap anak. Ya. Apa syarat jadi anak? DNA-nya. Ah, Bapak. saya jadi warga Tarigan, ini ceritanya. Waktu saya lahir, bapak saya bilang, aku bapakmu, ya. Oke, aku mau, ya. Kan nggak ada periksa-periksa DNA, percaya saja. Jadi saya menjadi anak tidak karena perbuatan. Karena percaya. Maka bagaimana mungkin perbuatan menggagalkan saya jadi anak? Saya ulangi, dasar kita jadi anak tidak karena perbuatan. Karena kita percaya dia Bapak kita. Amin. Jadi bagaimana mungkin perbuatan kita bisa menggagalkan itu? Karena dari awal pun bukan karena perbuatan kita. Ya. Ini sangat penting. Maka sekali anak, selamanya anak. Amin. Orang bertanya kepada saya, Pak, kalau anakmu nanti jahat, kau apain? Aku bilang, marganya tetap Tarigan. Taruh anakku pembunuh 500 orang, tak pernah aku ganti namanya, marganya. Kau tetap marga Tarigan. Perbuatanmu tak merubah statusmu. Ya. Amin. Jangan mau kita dihakimi dengan hal-hal kayak gitu. Kita ini anak raja, Amin. Amin. tidak karena perbuatan kita. Mhm. Maka waktu anak yang hilang itu balik, perbuatannya, anak yang situ kan gak bisa terima itu. Abangnya. Abangnya gak bisa terima. Waktu dia pulang, ini perhatikan. Kenapa bapaknya yang harus kejar? Karena dalam perjanjian lama itu, anak yang kayak gini harus dilempari dengan batu sampai mati. Oh. Yang ngelempar harus bapaknya ngantar. Jadi anak ini harus dibawa dan ditaruh dan harus dilempar sampai mati. Supaya jangan kejadian itu bapaknya tungguin. Dipeluk bapaknya, waktu bapaknya lari sebelum ada orang nangkap dia. Harus dilempar sampai mati, udah ada durhaka kayak gitu. Dipeluk dia, tak ada pengakuan dosa. Diciumnya dengan bau babynya itu. Ya kan ditulis dia sudah makan Kandang babi. Nggak tahu kenapa selalu ada babynya. Nggak ngerti saya. Itu perumpamaan sebenarnya. Tapi selalu ada babynya. Masuk kubangan. Iya, dia waktu itu kan, waktu dipeluk itu kan dia belum mandi kawan ini. Tapi bapak itu peluk di saat dia senajis-najisnya dia. Kasih sayang bapak itu memeluk dia. Amin. Diciumnya dia, nggak dikatakan bau baby kau enggak. Diciumnya, dipeluknya dia. Apa kata anak ini? Aku tak layak lagi. Dijawab Tuhan nggak? Enggak. Nggak dijawabnya doa itu. Dan apa kata dia? Kau mandi? Ada situ baju rusak-rusak situ? Enggak. Jubah kebesaran. Amin. Kasih cincin. Enggak dikatakan kau pakai baju pembantu. Enggak. Kita anak raja di atas segala raja. Amin. Harapkan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi waktu dipeluknya dia pakai baju kemewahan itu dan apa dipotong? Bukan ayam yang kecil. Lembu tambun. Kenapa harus dipakai itu? Sifat Allah itu selalu berkelimpahan. Oh yes. Amin. Dia tak bisa kasih cukup. Lebih. Tak bisa. Maka waktu beri makan 5.000 orang, terpaksa sisa. Dia tidak bisa cukup. Karena sifatnya memberikan kelimpahan. Amin. Saya itu dipakainya lah baju kebesaran itu. Selesai itu enggak. Kasihnya cincin. Cincin. Yes. Bayangkan pengkhianat itu. Petrus setelah dia mengkhianat apa kata Tuhan? Gembala kalah domba-domba. Pengkhianat. Karena Tuhan tahu Amin. kasih itu lebih hebat daripada pengkhianatan itu. Hanya kasih yang bisa memulihkan. Amin. Dan kasih Bapa itu memulihkan anak yang hilang itu. Amin. Mana mau lagi dia jadi budak? Hari ini ada kasih Bapa yang besar, yang luar biasa kepada kita. Amin. Selanjutnya ini. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga